5, 10 MPLB1. Perkenalkan, saya Raffi Amelia Putri. Saya Niswa Ayu-Gianastiti. Saya Putri Ananda. Di sini kami akan menyampaikan hasil penelitian kami tentang belajar dari kekayaan tradisi. Tradisi adalah konsep suatu kepercayaan atau perilaku yang diwarisi dari generasi ke generasi. Tradisi adalah konsep yang bisa meliputi bahasa, agama, masakan, kebiasaan sosial, musik, dan seni. Seringkali dalam penerapannya, tradisi adalah apa yang diyakini benar atau salah. Tradisi adalah karakteristik dan pengetahuan sekelompok orang tertentu. Tradisi adalah pola perilaku kebersamaan yang diturunkan. Dengan demikian, tradisi adalah sesuatu yang dapat dilihat sebagai pertumbuhan identitas kelompok. Meski masih merupakan satu kesatuan, setiap suku bangsa memiliki ciri khas, keunikan, dan ciri khas tersendiri. Hal ini sejalan dengan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika yang artinya perbedaan adalah satu, perbedaan suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Tradisi kerja ini adalah sesuatu yang tampak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Misalnya upacara adat, rumah adat, lagu dan tarian daerah, alat musik, makanan khas, dan bahasa. Oleh wartawan Kompas tentang keberagaman suku bangsa Indonesia. Manfaat belajar dari kekayaan tradisi. 1. Memperkaya bahasa. 2. Meningkatkan potensi pariwisata. 3. Edukasi kesenian. 4. Menjaga toleransi. 5. Membangun kemandirian bangsa. Macam-macam keberagaman budaya di Indonesia, salah satunya upacara adat, pakaian adat, rumah adat, alat musik tradisional, tarian adat, senjata tradisional, lagu daerah, makanan khas. Upacara adat di Indonesia sangat banyak. Contohnya adalah upacara ngaben. Upacara ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah di Bali yang dipercaya oleh masyarakat Hindu Bali sebagai ritual untuk menyempurnakan jenazah kembali Sang Pencipta. Upacara ngaben terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ngaben sawawedana, ngaben astiwedana, dan swasta. Upacara ngaben sawawedana dilakukan setelah jenazah diawetkan sebelum waktu ritual pembakaran berlangsung. Sementara itu, ngaben asti wedana dilakukan setelah jenazah dikubur terlebih dahulu. Terakhir, upacara swasta dilakukan bagi penduduk Bali yang meninggal di luar daerah ataupun yang jasadnya tidak ditemukan. Pada setiap rumah adat yang dimiliki oleh 34 provinsi di Indonesia tentu memiliki ciri karakteristik masing-masing. Rumah adat sendiri dapat digunakan sebagai tempat tinggal atau hunian. Suatu suku bangsa tertentu bisa pula menjadi tempat yang bersejarah, serta dipakai sebagai pelaksanaan upacara adat. Kebudayaan jadi salah satu hal yang menarik untuk diulik, seperti rumah adat Lampung di Pulau Sumatera. Keunikan ini berasal dari desain dan konsep yang diusung untuk suatu bangunan bertingkat yang di daerah transmigran. Alat musik tradisional Indonesia merupakan alat musik yang sudah turun-temurun dari generasi ke generasi dan berkembang di daerah-daerah tertentu. Dengan begitu, hal itu menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki aset yang beragam. Contohnya adalah angklung. Angklung merupakan salah satu alat musik tradisional dari Jawa Barat yang telah dikenal hingga ke ranah internasional. Angklung adalah alat musik yang terbuat dari belahan bambu yang dirangkai dan disusun sehingga apabila digoyangkan akan menciptakan nada yang khas. Pakaian adat adalah salah satu ciri suku tertentu di Indonesia. Umumnya pakaian adat dipakai saat berlangsungnya proses upacara adat. Misalnya pernikahan yang memang menerapkan adat istiadat daerah tersebut. Contohnya yang satu ini adalah pakaian dari adat daerah Lampung. Lampung tak hanya memiliki keindahan alam saja, pakaian adat Lampung juga memiliki ciri khas yang unik, estetik, dan beragam. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Lampung terbagi menjadi 2 adat, yaitu adat Lampung Pepadun dan Saibatin. Umumnya masyarakat Lampung Pepadun tinggal di daerah daratan, sedangkan masyarakat Saibatin tinggal di daerah pesisir. Tarian adat tradisional adalah tarian yang berkembang dan tentunya dilestarikan oleh daerah tertentu dari generasi ke generasi berikutnya. Tarian adat tradisional lazimnya memiliki karakteristik yang memperlihatkan budaya dan kearifan daerah setempat. Seni tari yaitu gerakan badan secara berirama yang dilakukan di tempat serta waktu tertentu buat keperluan pergaulan, pengungkapan perasaan, maksud, serta pikiran.
Salah satunya adalah tarian yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu tari piring. Senjata tradisional adalah hasil budaya yang sangat berkaitan dengan suatu masyarakat daerah tertentu. Senjata tradisional berfungsi guna berlindung dari serangan musuh, kemudian aktivitas berburu dan berladang. Seiring berjalannya waktu, senjata tradisional menjadi jati diri suatu bangsa sebagai bentuk aset kebudayaan bangsa Indonesia. Provinsi di Indonesia tentu memiliki senjata tradisional yang berbeda antara satu dan lainnya, serta memiliki nilai aturan selaras dengan norma budaya yang diberlakukan. Adapun beberapa senjata tradisional Indonesia diantaranya 1. Keris yang berasal dari Jawa. 2. Celurit yang berasal dari Madura. 3. Pisau belati yang berasal dari Papua. 4. Parang sawalapuh yang berasal dari Maluku. 5. Mandau dari Kalimantan. 6. Rencong yang dari Aceh. 7. Badik dari Sulawesi. daerah adalah semacam lantunan yang dinyanyikan oleh masyarakat suatu daerah. Bisa dikatakan lagu daerah menyerupai lagu kebangsaan yang sifatnya kedaerahan. Karena Indonesia adalah negara dengan beragam suku bangsa juga budaya. Hal itu menjadikan lagu-lagu daerah di Indonesia sangat banyak dan pastinya di tiap daerah memiliki lagu masing-masing. Lazimnya lagu daerah menggunakan bahasa daerah setempat. Lagu-lagu daerah di Indonesia yang cukup populer diantaranya Kicir-Kicir dan Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Apuse dari Papua, Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat, Bubuy Bulan dari Jawa Barat, Bungong Jeumpa dari Aceh, Gundul Pacul berasal dari Jawa Tengah. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa keragaman ras dan suku bangsa Indonesia melahirkan berbagai bentuk keragaman budaya. Salah satunya makanan khas daerah. Sebagai negara kepulauan dengan tanah yang subur serta dapat menumbuhkan berbagai jenis tanaman, menjadikan Indonesia kaya akan rempah-rempah. Rendang adalah hidangan berbahan dasar daging yang dihasilkan dari proses memasak suhu rendah dalam waktu lama dengan menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Proses memasaknya memakan waktu berjam-jam hingga tinggal hanyalah potongan daging berwarna hitam pekat dan dadak. Yogyakarta dikenal sebagai kota gudeg. Nah, gudeg itu sendiri merupakan masakan berbahan utama nangka muda atau oleh warga lokal disebut gori. Dalam prosesnya, potongan daging nangka ini direbus dengan gula merah dan santan dengan api kecil selama beberapa jam. Kesimpulannya adalah, tradisi adalah kebiasaan turun-temurun yang bertujuan untuk mewarisimu untuk memperlancar perkembangan pribadi masyarakat. Tradisi sangat penting untuk kita karena tanpa tradisi pergaulan akan menjadi kacau. Hal paling mendasar dari tradisi adalah informasi turun-temurun secara lisan maupun tertulis. Karena tanpa adanya hal ini maka tradisi akan punah. Manfaat belajar kekayaan tradisi adalah memperkaya bahasa, meningkatkan potensi pariwisata, edukasi kesenian, menjaga toleransi, membangun pendirian bangsa.